Suan Yuan, ada apa? Di atas kehampaan, terdengar suara, itu adalah kera tua. Kera tua ini sudah sangat tua, tetapi dia berdiri di kehampaan, dengan matahari bersinar dari belakang, membuatnya tampak seperti dewa perang. Khususnya, dia memegang batang besi hitam di bahunya dan mengenakan baju besi hitam, di belakang baju besi itu, jubah putih berkibar tertiup angin, menunjukkan dominasinya. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa matanya berwarna merah darah, pembunuh, dan iblis. Dia bukanlah dewa perang, tetapi dewa iblis. Dan batang besi hitam di tangannya bahkan lebih menarik perhatian. Bagian tongkat yang dipegang di tangan biasa saja, namun panjang bagian yang dapat dipanjangkan sulit diperkirakan karena batang besi tersebut sudah melesat ke angkasa. Pada saat ini, batang besi hitam itu menyusut dengan cepat, dan ukuran sebelumnya seharusnya jauh lebih besar. Dan tongkat itu berlumuran darah segar, menandakan bahwa ia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan banyak nyawa telah hilang pada batang besi ini. Tidak apa-apa, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Tanya kera tua itu, "Ayo pergi." Setelah pria parubaya mengatakan ini, dia berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Dalam sekejap, dia sudah meninggalkan dunia ini. Saat ini, batang besi hitam di tangan kera tua itu telah kembali ke ukuran normalnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu bukanlah batang besi, melainkan tombak hitam. Hanya saja ujung tombaknya telah keluar dari dunia sebelumnya sehingga sulit ditemukan. Kera tua itu berpikir, tetapi segera berbalik dan menghilang dari tempat ini. Dan ketika Anda melihat dunia ini dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa dunia ini telah lama hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Bumi terkoyak, magma bergolak, dan tanah utuh di atas bumi dipenuhi mayat. Itu benar-benar mayat yang berserakan di ladang dan sungai darah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam genangan darah, sebagian besar hancur berkeping-keping, dan hanya sedikit yang masih dimutilasi. Jika pecahan-pecahan itu disatukan, penampakan aslinya dapat terlihat dengan jelas. Mereka berasal dari spesies yang sama, kadal. Kadal ini memiliki bentuk tubuh mirip manusia dan sisiknya terbagi menjadi dua warna, hitam dan hijau tua. Hitam adalah dasarnya, dan hijau lebih menonjol, menempel di seluruh tubuh seperti baju besi. Ini, sangat mirip dengan spesimen yang dilihat Chu Feng sebelumnya, binatang kadal naga. Tapi itu berbeda dari spesimen yang dilihat Chu Feng. Semua binatang buas ini memiliki satu ciri lagi, mereka semua memiliki tanduk naga di kepala mereka. Pada saat yang sama, di dunia tempat Chu Feng dan lainnya berada. Banyak orang masih melarikan diri atau bersembunyi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi Tai Xingzong membuka matanya. Di mata tua yang awalnya putus asa, ada sedikit kebahagiaan karena bisa selamat dari bencana. Sudah berakhir. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Penilaiannya tidak salah lagi, kekuatan mengerikan yang baru saja muncul sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun kekuatan itu lenyap. Apakah ada orang kuat yang menghentikannya? Tai Xingzong menebak. Di area terlarang naga leluhur, sisik naga masih mengaktifkan harta rahasia, menjaga Long Sui. Tapi dia juga menyadari bahwa kekuatannya menghilang. Long Lin melihat formasi itu lagi dan menemukan bahwa metode terlarang yang dia aktifkan telah hancur total. Bahkan teknik rahasia naga leluhur tidak dapat menjebak Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng, tetapi juga orang-orang dari klan naga totem pun keluar dari masalah. Chu Feng, apakah kamu melakukan ini? Long Lin mengerutkan kening dan matanya berkedip. Dan yang dia maksud adalah kekuatan mengerikan tadi. Kekuatan itu sangat menakutkan. Jika itu benar-benar terkait dengan Chu Feng, maka saya khawatir rencananya tidak akan berhasil. Tapi arah kemunculan kekuatan itu tidak persis ke arah di mana Chu Feng dan yang lainnya berada.
Jika tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, dengan siapa? Di saat yang sama, di tempat lain di dunia ini. Tempat ini awalnya berupa dataran, namun kini telah berubah menjadi lubang yang sangat dalam, bahkan bagian terdalam pun terdapat magma yang merembes keluar. Dan melihat ke dalam lubang yang dalam, ada magma yang dimuntahkan, seperti pemandangan hari kiamat. Namun di luar lubang terdapat sebuah bola setinggi 3 meter, bola tersebut terbuat dari bahan khusus, walaupun sekarang gelap, seharusnya sebelumnya berwarna emas. Selain itu harus berisi penghalang yang kuat, yang merupakan harta karun kuno. Tapi saat ini, tidak hanya kekuatan penghalangnya yang hampir habis, tapi bola besinya sendiri juga sudah compang-camping. Bang! Tiba-tiba, bola besi itu ditendang, lalu dua sosok keluar darinya. Itu adalah Tao Xiantian Tao, dan guru roh dari alam bayangan binatang dari Istana Suci Alam Ketujuh. Mereka sangat teliti dalam pekerjaan mereka, tidak hanya mereka menggunakan harta rahasia untuk mengamati Chu Feng dan yang lainnya dari jarak yang sangat jauh, tetapi mereka juga menyiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri, tetapi kekuatan gunturnya terlalu kuat. Meskipun mereka telah berteleportasi ke jarak yang sangat jauh, kekuatan guntur masih dengan cepat menyusul mereka. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Tao Xiantian mengeluarkan harta rahasia kuno yang telah lama dia hargai. Harta rahasia kuno ini khusus digunakan untuk menyelamatkan nyawa, tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, bersembunyi di dalamnya juga dapat mendorongnya untuk bergerak, dan kecepatan bergeraknya lebih cepat dari budidaya seseorang. Namun meski begitu, dia tetap dikejar petir. Selain itu tidak ditelan oleh guntur, tetapi sisa kekuatan guntur menghancurkan harta rahasia ke dalam penampilan ini. Untungnya, kekuatan guntur tiba-tiba berhenti menghilang, jika tidak mereka berdua akan mati. Namun meski begitu, Tao Xiantian terluka parah saat ini, dan dia berlumuran darah. Mata dan telinga juga mengeluarkan darah. Terutama hidung dan mulutnya, darah masih mengucur. Situasi dari Beast Shadow World Spiritis sebenarnya lebih serius dibandingkan dengan Tao Xiantian. Pendeta Tao Xiantian memanjat dengan susah payah, melambaikan lengan bajunya, menyimpan harta rahasianya yang rusak, dan kemudian tersandung ke kejauhan. Orang kuat setingkatnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang di udara saat ini, jadi dia hanya bisa berjalan, yang menunjukkan bahwa cederanya memang serius. Taois Xiantian, mau kemana? Melihat bahwa Xiantian Tao pergi ke arah yang salah, spiritualis dunia bayangan binatang mengeluarkan suara lemah. Kemana harus pergi? Tentu saja kita harus melarikan diri demi hidup kita, kata Tao Xiantian dari Tao. Melarikan diri. Apakah kamu lupa misi kita di sini? Tanya spiritualis dunia bayangan binatang itu. Misi. Setelah mendengar dua kata ini, Tao Xiantian tidak hanya berhenti, tetapi juga berbalik dan kembali. Dia mendatangi Beast Shadow World Spiritis, mengangkat Beast Shadow World Spiritis, dan segera menunjuk ke arah Chu Feng. Apakah kamu buta? Apakah kamu buta? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat guntur yang baru saja muncul di tubuh anak laki-laki itu? Jika Pindao tidak menggunakan harta rahasia ini, kamu pasti sudah mati, tahu. Pendeta Tao Xiantian mengertakkan gigi, perjalanan ini tidak hanya mengorbankan istri dan tentaranya, tetapi juga hampir merenggut nyawanya. Padahal, dia seharusnya sudah mati dan hanya bertahan karena keberuntungan. Taois Xiantian, situasi barusan memang berbahaya. Saya juga berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada penguasa istana dengan jujur dan meminta hadiah untuk Anda. Tapi coba pikirkan, guntur tiba-tiba menghilang, itu pasti karena Chu Feng tidak bisa bertahan. Dan dengan kekuatan guntur itu,
orang-orang dari klan naga totem pasti tidak akan selamat. Jika kita pergi sekarang, kita pasti bisa menangkap Chu Feng hidup-hidup, kata spiritualis dunia bayangan binatang. Tapi setelah mendengar kata-kata dari Beast Shadow World Spiritis, Tao Xiantian membuka mulutnya dengan tidak percaya. Apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Apakah kamu kehilangan seluruh otakmu untuk mencapai pelayanan yang berjasa? Bagaimana Anda tahu bahwa Chu Feng lah yang tidak bisa bertahan? Bukan Chu Feng yang tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melepaskan kekuatannya. Tanya Tao Xiantian. Kamu baru saja kehilangan akal. Coba pikirkan, kekuatan macam apa yang baru saja muncul. Bisakah Chu Feng menghilangkannya? Bagaimana mungkin dengan tingkat kultivasinya? Tanya spiritualis dunia bayangan binatang. Kenapa dia tidak bisa melakukannya? Bukankah Chu Feng yang mengaktifkan formasi yang ditinggalkan oleh Raja Roh Dunia Abadi dan membuat keributan besar di rumah suci alam ketujuhmu? Tanya Tao Xiantian. Petik 2 petik 2. Spiritualis dunia bayangan binatang itu tertegun dan tak bisa berkata-kata. Guntur tadi entah untuk melindungi harta karun atau melindungi formasi. Tapi apakah itu menjaga harta karun atau menjaga formasi? Pernahkah kamu melihat kekuatan sekuat itu? Ada seseorang di belakang Chu Feng, seseorang yang mendukungnya. Selain itu, orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bukan saja dia tidak mampu menyinggung perasaan saya, tetapi Anda, Istana Suci Alam Ketujuh, mungkin juga tidak dapat menyinggung perasaannya, kata Tao Xiantian. Itu hanya lelucon, di dunia seni bela diri yang luas, adakah orang di Istana Suci Tujuh Alam yang aku takuti? Tao Xiantian, selama kamu menangkap Chu Feng, penguasa istana akan memberikan apa yang kamu inginkan. Sekarang kesempatan ini begitu dekat, apakah kamu ingin menyerah sekarang? Tanya Beast Shadow World Spiritis. Brengsek, apakah kamu menginginkan uang daripada nyawamu? Kembalilah dan beritahu tuan istanamu bahwa aku tidak ingin melakukan apapun lagi, dan aku akan melakukannya pada siapapun yang mencintai ibunya. Mulai sekarang, selama ini tentang Chu Feng, jangan datang ke Pindao. Pindao tidak punya cukup kehidupan. Tao Xiantian membanting Beast Shadow World Spiritis ke tanah, dan kemudian tersandung lagi.